Dalam audensi umum 18 Juni 2025, di hadapan ribuan umat yang hadir, termasuk peziarah dari Indonesia, Paus Leo merenungkan perjalanan orang lumpuh di kolam Bethesda, memperingatkan agar kita tidak menjadi putus asa dan jatuh ke dalam apatisme spiritual. Saudara-saudara terkasih, mari kita lanjutkan permenungan kita tentang Yesus yang menyembuhkan. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk merenungkan saat-saat ketika kita merasa terjebak, seperti tidak bisa bergerak atau tidak punya jalan keluar. Kadang-kadang kita merasa tidak ada gunanya berharap lagi. Kita menjadi pasrah dan kehilangan semangat untuk berjuang. Injil menggambarkan situasi ini dengan gambaran kelumpuhan. Maka hari ini saya ingin mengajak Anda melihat kisah penyembuhan orang lumpuh yang diceritakan dalam Injil Yohanes, bab 5 ayat 1-9. Yesus pergi ke Yerusalem untuk suatu pesta orang Yahudi, tetapi ia tidak langsung menuju bait Allah. Ia justru berhenti di sebuah pintu gerbang, tempat domba-domba biasanya dibasuh sebelum dikurbankan. Di dekat pintu itu juga ada banyak orang sakit yang tidak seperti domba dianggap najis dan tidak boleh masuk ke dalam bait Allah. Yesus justru menghampiri mereka yang menderita itu. Orang-orang sakit ini berharap ada mukjizat yang bisa mengubah nasib mereka. Di dekat gerbang itu, ada sebuah kolam air yang diyakini memiliki kuasa penyembuhan. Konon ketika air kolam itu berguncang, siapapun yang pertama kali masuk ke dalamnya akan sembuh. Karena itulah, terjadi semacam persaingan di antara orang miskin. Kita bisa membayangkan betapa menyedihkan keadaan orang-orang sakit ini yang saling berebut masuk ke dalam kolam. Kolam ini disebut Bethesda, yang artinya rumah belas kasih. Ini bisa menjadi gambaran gereja tempat orang sakit dan miskin berkumpul, dan tempat Tuhan datang untuk menyembuhkan dan memberi harapan. Yesus mendekati seorang laki-laki yang sudah lumpuh selama 38 tahun. Ia sudah pasrah karena tidak pernah berhasil masuk ke kolam ketika airnya berguncang. Seringkali yang melumpuhkan kita bukan hanya tubuh kita, melainkan kekecewaan. Kita merasa putus asa dan akhirnya jatuh ke dalam sikap apatis, tidak peduli lagi. Yesus lalu mengajukan pertanyaan yang terdengar aneh. Maukah engkau sembuh? Tetapi pertanyaan ini penting, karena kalau sudah terlalu lama dalam keadaan yang sama, keinginan untuk sembuh bisa hilang. Kadang-kadang kita bahkan lebih memilih tetap dalam keadaan sakit, agar orang lain terus merawat kita. Atau itu menjadi alasan untuk tidak mengambil keputusan penting dalam hidup. Yesus justru ingin membangkitkan kembali kerinduan terdalam di hati orang ini. Orang lumpuh itu menjawab dengan menceritakan keadaannya bahwa tidak ada orang yang menolongnya masuk ke kolam. Ia merasa bukan dirinya yang salah, tetapi orang lain yang tidak peduli kepadanya. Sikap seperti ini bisa menjadi alasan untuk tidak bertanggung jawab atas hidup sendiri. Tapi apakah benar tidak ada orang yang bisa menolong? Santo Agustinus memberikan jawaban yang penuh terang. Memang benar, dia butuh seorang manusia untuk menyembuhkannya. Tetapi manusia itu harus juga adalah Allah. Maka datanglah pribadi itu. Mengapa harus menunggu lebih lama untuk sembuh? Lalu orang itu juga berkata bahwa ketika ia mencoba masuk ke kolam, selalu ada orang lain yang lebih dahulu. Ia mengungkapkan pandangan hidup yang penuh keputusasaan. Ia merasa hidupnya sudah kalah dari nasib dan tidak bisa menang. Tetapi Yesus mengajaknya untuk sadar bahwa hidupnya masih bisa diubah. Yesus menyuruhnya bangkit, berdiri, mengangkat tilamnya. Tilam itu tidak dibuang, karena itu adalah bagian dari sejarah hidupnya, masa lalunya sebagai orang sakit. Dulu tilam itu seperti kuburannya, tetapi sekarang dia sendiri yang mengangkat dan membawanya. Artinya, dia bisa mengambil kembali kendali atas hidupnya dan berjalan kemanapun yang dia mau. Ia bisa memilih jalan hidup yang baru berkat Yesus. Saudara-saudari terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan agar kita bisa menyadari bagian mana dalam hidup kita yang tersumbat atau terjebak. Mari kita jujur pada diri kita sendiri dan ungkapkan keinginan kita untuk disembuhkan. Dan marilah kita berdoa bagi semua orang yang merasa lumpuh secara fisik, mental, atau rohani, yang merasa tidak ada jalan keluar. Mari kita mohon untuk bisa kembali tinggal di dalam hati Yesus, yang adalah rumah belas kasih yang sejati.